FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif dan masih dilanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik ya. Sapa-sapa terlebih dahulu deh yang sudah bergabung. Tadi ada Ines. Hai. Enggak ding. Ada siapa nih? Enggak. Oh, belum ada lagi ya. Riyandi Tirto ya terakhir tadi. Baik, masih nyorotin soal tokoh atau sosok yang inspiratif. Seorang menteri termiskin di era Soekarno dan juga Soeharto. Namanya Insinyur Sutami. Nah, siapa beliau sebenarnya? Nah, beliau ini lahir pada tanggal 19 Oktober 1928 maksudnya. Dan dibesarkan dalam keluarga sederhana pula. Sejak muda, beliau ini menunjukkan kecerdasan dan tekad yang kuat dan mimpi besarnya untuk membangun bangsa mengantarkannya sampai kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Di situ beliau meraih gelar insinyur sipil. Karir beliau dimulai dari saat beliau bekerja di Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik atau PU dan TL ya. Nah, kemampuannya yang mumpuni serta dedikasinya yang tinggi ini mengantarkannya pada posisi penting dalam berbagai proyek pembangunan nasional. Integritasnya yang tak tergoyahkan dan komitmennya pada rakyat membuatnya dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menduduki jabatan sebagai Menteri PU dan TL pada tahun 1965. Nah, di tengah gejolak politik dan ekonomi pada masa itu, ya kita tahu bahwa tahun itu memang menjadi tahun revolusi dan luar biasa guncangannya. Sutami memimpin departemennya dengan penuh tanggung jawab, bahkan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar yang vital bagi kemajuan bangsa seperti jalan raya, jembatan, bendungan, dan pembangkit listrik. Di bawah kepemimpinannya banyak tuh proyek yang besar berhasil diselesaikan seperti Bendungan Jatiluhur, Jembatan Semanggi, Kompleks Gelora Bung Karno ya. Namun dibalik dedikasinya yang luar biasa itu, Sutami tetaplah menjadi orang yang rendah hati, hidup sederhana dan bersahaja. Hidup apa adanya, jauh dari gelimang kemewahan yang sering diasosiasikan dengan pejabat tinggi seperti menteri. Gaji menterinya lebih banyak digunakan untuk membantu orang lain dan membangun infrastruktur di daerah terpencil. Bahkan konon kabarnya aliran listrik di rumahnya sempat diputus karena tunggakan pembayaran listrik. Nah, kesederhanaan dan integritas Sutami ini menjadikannya sosok yang dikagumi dan dihormati oleh banyak orang. Bahkan ya, Presiden Soekarno dan Soeharto, dua presiden yang dilayaninya, memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Insinyur Sutami menyimpan kebiasaan unik yang mencerminkan kesederhanaannya. Konon, beliau itu selalu membawa bekal makan siang sendiri dari rumah ke kantor, bahkan saat menjadi menteri sekalipun. Beliau tidak malu-malu untuk membawa itu dan diketahui oleh banyak orang. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang gemar bersepeda dan naik angkutan umum meskipun memiliki mobil dinas. Nah, ini dia. Keren deh. Saya yang seneng tuh ini nih, bagian yang beliau itu masih membawa bekal dari rumah. Artinya selain sederhana ya, sebenarnya ini adalah wujud atau implementasi dari rasa cinta dia, rasa sayang beliau, kasih sayang beliau kepada keluarga, rasa menghormati apa yang sudah dilakukan oleh istri kepada beliau. Keren. Respect banget nih. Ya, kesederhanaan Sutami tidak hanya terlihat dari gaya hidupnya, tetapi juga dari tempat tinggalnya. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, dan jauh dari kesan mewah dan megah. Rumahnya lebih mirip rumah pegawai desa, pegawai biasa ya. Bahkan konon kabarnya Sutami masih harus mencicil rumah tersebut sampai pensiun. Kebiasaan unik ini menjadi buah bibir di kalangan para kolega dan bawahannya. Banyak yang kagum dengan kehidupannya yang sederhana meskipun beliau ini adalah seorang menteri yang berkuasa.
Bagi Sutami, harta benda, jabatan bukanlah yang utama. Yang terpenting baginya adalah hidup dengan penuh kejujuran dan integritas, serta selalu berbakti kepada bangsa dan negara. Para kolega dan bawahannya pun menaruh respek yang tinggi atas kepemimpinannya yang adil dan bijaksana. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Sutami tak pernah merasa kekurangan, dan baginya kebahagiaan sejati datang dari pengabdiannya kepada bangsa dan rakyat. Dia selalu menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan dedikasi dalam setiap tugas yang diemban. Sutami mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara selama 14 tahun hingga akhirnya wafat tanggal 13 November 1980 pada usia yang terbilang muda, yaitu 52 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang. Namun, semangat dan teladannya akan selalu dikenang sebagai inspirasi. Itulah kisah inspiratif Insinyur Sutami, menteri termiskin. Menjadi pengingat bagi kita bahwa nilai-nilai seperti kesederhanaan, integritas, dan dedikasi jauh lebih penting daripada kekayaan dan harta benda. Ya, pengabdiannya yang tulus tanpa pamrih menjadi bukti nyata bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan rakyat yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Dan satu hal yang penting, warisan Sutami tidak hanya terukir dalam berbagai proyek infrastruktur monumental yang dibangunnya, tetapi juga dalam nilai-nilai luhur yang diajarkannya. Apa saja, yaitu kesederhanaan, integritas, kejujuran, dedikasi. Ini menjadi kompas moral bagi banyak orang, khususnya bagi para pemimpin dan pelayan publik. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berani berkarya dan mengabdikan diri kepada bangsa. Dia mengajarkan banyak kesuksesan, mengajarkan bahwa kesuksesan tidak diukur dari kekayaan materi, tetapi dari kontribusi yang diberikan untuk kemajuan bersama. Ya, semangat Sutami patut dilestarikan dan ditanam dalam diri setiap individu. Di tengah gemerlapnya dunia modern, teladannya menjadi pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan pengabdian masih memiliki tempat yang mulia dalam kehidupan. Insinyur Sutami, menteri termiskin, dengan kekayaan hati yang tak ternilai, telah meninggalkan jejak gemilang dalam sejarah bangsa. Kisah inspiratifnya menjadi pengingat bagi kepemimpinan sejati, bukanlah tentang kekuasaan dan kemewahan, melainkan tentang dedikasi, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih untuk rakyat dan bangsa. Itulah Sutami, the real. Pokoknya speechless ya kalau soal ini. Keren banget, keren. Oke, belum ada respon ya? Baik, saya tunggu respon dari Anda. Masih akan dilanjut.